Oke, minggu ini kita akan membahas materi tentang mutator, asesor, dan casting di Laravel. Sebelum kita masuk materi, perkenalkan, nama saya Yasa. Saat ini saya bekerja sebagai web developer di salah satu perusahaan di Bali. Apa sih fungsi mutator asesor di Laravel? Fungsinya itu sangat sederhana, yaitu dimana ketika teman-teman pengen data teman-teman sebelum dimasukkan ke database diolah dulu dan dirubah sesuai dengan keperluan, itu teman-teman bisa menggunakan mutator. Contohnya, misalnya teman-teman ingin ketika inserting data di tabel user, untuk passwordnya agar dirubah secara otomatis menjadi sebuah hashing atau pgrip. Nah, teman-teman bisa menggunakan mutator agar otomatis ketika teman-teman insert sebuah password, itu akan di-convert menjadi hashing, baru disimpan ke database. Lalu asesor, fungsinya gimana? Fungsinya itu untuk merubah data teman-teman yang diambil dari database agar dirubah sesuai dengan keinginan. Misalnya, katakanlah contoh sederhana itu tentang tanggal. Nah, tanggal deport di database adalah itu your Monday. Nah, sedangkan teman-teman pengen agar formatnya ketika keluar dari database itu menggunakan day, month, year. Teman-teman bisa menggunakan dengan asesor. Gitu. Lalu casting apa? Nah, casting ini misalnya teman-teman di database itu teman-teman menyimpan data sebuah array. Nah, agar teman-teman untuk inserting datanya itu tidak perlu menggunakan JSON encode decode, teman-teman bisa men-casting tipe datanya menggunakan casting di Laravel. Oke, agar tidak lama kita langsung ke prakteknya aja. Nah, di sini saya sudah punya sebuah service untuk create data dan juga menampilkan data. Nah, di sini saya akan mencontohkan terkait dengan fungsi dari mutator. Teman-teman bisa langsung menulisnya di model, ya, atau teman-teman bisa mengunjungi ada detail dari dokumentasi mutator dan asesor itu di Laravel, bisa juga lengkap sekali ya. Nah, ada fungsi untuk mendefine mutator. Fungsi pendefine mutator ini bisa dilakukan di model, ya. Tapi biasanya saya menggunakan thread, ya, untuk melakukannya agar reusable gitu. Oke, saya akan buat sebuah folder yang namanya thread ya. Thread. Saya akan juga buat folder lagi satu, ada mutator dan ada juga asesor. Wait, ya, double S ternyata. Nah, katakanlah saya pengen di sini ngerubah passwordnya ya. Mungkin saya buat sini thread ya, namanya itu adalah password, hashing password ya. Nah, di sini saya jelaskan cara penggunaannya ya, simpel sekali. Ini nama kolomnya biasanya. Sebentar, saya dari awal dulu. Define a mutator. Nah, ini nama kolomnya ya, agar otomatis ya. Dia akan menyesuaikan dengan nama kolomnya. Kalau underscore nanti teman-teman rubah jadi camel case ya. Kalau biasanya kan kalau kita nulis database itu kolom name-nya itu menggunakan snake case. Ya, jadi kita akan menggunakan, jadi kalau di mutator kita gunakan sebagai camel case. Jadi misalnya saya pengen merubah tabel password, oke ya, kita kopas dulu ini. Oke, nama kolomnya tadi di database adalah password. Sorry, double S. Ini perlu saya import dulu. Oke, itu perlu cache. Oke, ya. Atribut. Saya pengen value-nya itu getter dan setter. Use first, saya pengen
itu ketika setnya ya. Oke. Set argument when define your attribute first name attribute. This mutator will automatically get set the value first name attribute model ya. Ini seperti yang saya katakan tadi, itu ketika di kolom name-nya itu menggunakan underscore, teman-teman di sini menulisnya dengan camel case ya. Jadi kita akan menggunakan setnya. Ini get. Kita pengen ini menjadi bcrypt. Biar otomatis ketika di-insert di database itu langsung dirubah menjadi hashing. Oke. Di sini saya akan hapus dulu terkait bcrypt-nya. Kita menggunakan fake password. Kita hilangin. Right. Nah, ini saya akan use di modelnya. Sini. Jadi saya akan use di sininya. Sorry. Hash password. Oke. Kita cek di database dulu. Oke, di sini saya menggunakan tes. Wait, datanya ya. Ini saya hapus dulu. Kita lihat hasilnya ketika kita gunakan tanpa mutator dulu. Oke, saya di sini punya head ya. Gunakan di sini, kita trigger, kita refresh. Ini passwordnya ya. Passwordnya ini belum di hash. Sekarang kita coba menggunakan hashing. Lalu kita send lagi. Kita refresh. Otomatis akan di convert ya menjadi hashing. Nah, itu salah satu penerapan dari mutator. Nah, lalu asesor gimana sih? Gitu. Nah, asesor itu adalah untuk merubah data ketika datanya sudah diambil. Misalnya kayak gini. Kita cek ya. Saya punya data di sini, saya pengen tanggalnya ini itu di-convert jadi day, month, year. Ya. Oke, kita lanjut ke define asesor. Oke, menggunakan get ya. Jadi hampir sama sintaknya ya. Di sini ya. Kita akan membuat sebuah file baru mungkin ya. Kita buat di sini jadi trade, mungkin convert to date Indonesia. To Indonesian date ya. Nah, mungkin ini namanya ya. Mirip, hampir sama ya dengan kita membuat mutator, cuma bedanya adalah itu get sama set ya, sama juga ya fungsinya ya. Jadi kita copy dulu ini untuk castingnya. Oke, jadi saya pengen kolom date-nya itu agar dirubah menjadi date ya. Saya pengen day, month, year. str2 time. Kita bawa ke sini. Lalu ini kan yang tadi hasilnya adalah date-nya tanpa date-nya adalah year, month, day ya formatnya. Kita akan use di trade-nya. Oke, kita coba hasilnya. Oke. Sorry, ada yang salah. String given. Jadi di sini harusnya getter set to make str. Oh, sorry. Salah ya, str2 time harusnya. Sorry. Kita cek. Yap. Dan hasilnya kembali ya, udah ya. Jadi sudah jadi day, month, year. Nah, itu fungsi dari asesor sama mutator. Nah, lalu fungsi cache-nya gimana sih gitu?
Jadi fungsi cache-nya itu kebanyakan biasanya kita gunakan untuk converting, kalau saya biasanya gunakan untuk converting tipe datanya gitu. Misalnya salah satu contohnya itu biasanya kalau array object ataupun data JSON itu disimpan di database, itu formatnya adalah string. Ya, misalkan nih. Jadi harus di JSON decode dulu. Nah, biar kita tidak repot-repot, ketika insertnya itu harus di JSON encode dulu, ketika kita mau menggunakannya kita harus gunakan JSON decode. Nah, caranya lah kita gunakan cache. Ya, mungkin di sini saya buat folder lagi satu, namanya cache, mungkin ya. Atau mungkin langsung saya ke model aja deh, biar tahu. Mungkin di model saya langsung saya buat. Udah ada ya, udah ada cache-nya ya, protect cache. Jadi saya pengen itu terkait dengan kolom details itu akan agar menjadi sebuah array. Nah, biar saya tidak perlu capek-capek ketika saya nge-create data, agar tidak capek-capek mengisi JSON encode. Nah, untuk membuktikannya kita akan hapus dulu. Kita uncomment dulu ini, lalu kita akan coba tanpa menggunakan JSON decode. Tunggu sebentar, kita coba simpan. Ya. Kita coba simpan. Hasilnya adalah error ya. Nah, kita cukup menambahkan di sini adalah casting. Lalu kita send, otomatis akan datanya dirubah ya. Di database itu hasilnya adalah berupa string. Nah, ya, yang pertama tadi itu adalah ada bentuk string ya, ini ya, tanda petik ya. Jadi kita coba reulang lagi, harusnya itu sudah berubah jadi array object yang sesungguhnya. Nah, udah. Jadi di front end teman-teman tidak perlu repot-repot lagi melakukan JSON decode ya. Dan ketika insert teman-teman tidak perlu lagi repot-repot menggunakan JSON encode. Nah, ini cara penggunaan asesor, mutator, dan casting di Laravel yang jarang teman-teman gunakan. Padahal ini sangat membantu teman-teman dalam membuat sebuah project ya, tanpa melakukan effort yang banyak. Nah, itu untuk terkait dengan materi yang hari ini saya buat. Ini mudah-mudahan bisa membantu, walaupun cukup singkat. Mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi teman-teman. Semoga ini membantu ya. Tolong ketika teman-teman mau membantu saya, tolong bantu like, apabila berkenan bantu subscribe. Terima kasih.